Halo pemirsa, kembali lagi di One News Sore Akhir Pekan. Hari ini, One News Sore Akhir Pekan akan merangkum informasi mengenai Menteri Kehutanan Raja Juli Antony buka suara soal viral postingan yang memperlihatkan dirinya asyik bermain domino. Raja Juli diketahui main domino bersama dengan tersangka pembalakan liar yakni Aziz Welang. Usai ramai menjadi perbincangan publik, ia langsung memberikan klarifikasi. Berita selanjutnya, sejumlah musisi besar memilih untuk mundur dari Festival Pesta Pora 2025 sebagai bentuk protes terhadap keterlibatan PT Freeport Indonesia sebagai sponsor. Hal ini membuat pihak Pesta Pora, Kiki Ucup, angkat bicara bahwa Pesta Pora pada Sabtu 6 September telah resmi memutus kerjasama dengan PT Freeport Indonesia dan memastikan tidak ada lagi afiliasi dengan perusahaan tersebut. Pemirsa, inilah One News Sore Akhir Pekan selengkapnya. Menteri Kehutanan atau Menhut Raja Juli Antony buka suara soal viral postingan yang memperlihatkan dirinya asyik bermain domino. Raja Juli diketahui main domino bersama dengan tersangka pembalakan liar, yakni Aziz Welang. Usai ramai menjadi perbincangan publik, ia langsung memberikan klarifikasi. Dalam akun Instagram pribadinya, ia mengaku awalnya janjian bertemu Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Abdul Qadir Karding. Raja Juli menyebut pertemuan tersebut terjadi secara tidak sengaja dalam kunjungannya ke Posko Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan pada Senin 1 September 2025. Menurutnya, ia dan Abdul Qadir berdiskusi secara tertutup selama lebih dari 2 jam, tanpa membahas persoalan terkait kasus pembalakan liar. Lalu, Raja Juli mengatakan, terlihat ada beberapa orang yang sedang bermain domino, sehingga ia diajak untuk ikut bermain. Setelah main domino 2 kali putaran saat menjelang tengah malam, ia langsung berpamitan untuk pulang. Terkait dengan sosok pemain yang ikut, Raja Juli mengklaim tidak mengenal pemain yang ikut bermain domino pada malam itu. Ia baru mengetahui salah satunya adalah Aziz Welang setelah foto-foto pertemuan tersebut beredar di publik. Raja Juli menegaskan tidak ada sedikit pun ruang bagi siapapun yang melakukan pelanggaran hukum di kawasan hutan. Bahkan ia mengatakan akan menegakkan hukum setegas-tegasnya kepada pembalak liar tanpa pandang bulu. Diberitakan sebelumnya, Menteri Kehutanan Raja Juli Antony dan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Abdul Qadir Karding bermain domino bersama Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Persatuan Olahraga Domino Indonesia atau PORDI, Andi Rukman Nurdin Karumpa, serta pengusaha Aziz Welang pada Senin 1 September 2025. Adapun Aziz Welang ditetapkan sebagai tersangka kasus pembalakan liar oleh Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada November 2024 yang lalu.
pengacara mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim, Hotman Paris, sempat memohon kepada Presiden Prabowo Subianto agar memanggil Kejaksaan Agung atau Kejagung dan meminta kasus Nadiem digelar perkaranya di Istana Negara. Menanggapi hal itu, Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna tak banyak berkomentar soal permintaan Hotman. Anang hanya mengatakan bahwa proses penyidikan akan terus berjalan sesuai dengan ketentuan dan menghormati asas praduga tak bersalah terhadap yang bersangkutan. Menurut dia, penyidik akan mendalami semua pihak yang terlibat dalam perkara itu, dan secara bersamaan kebenaran juga akan terungkap. Melalui akun media sosialnya, Hotman Paris menyebut Nadiem Makarim tidak melakukan korupsi dalam kasus tersebut. Hotman juga meminta kepada Presiden Prabowo Subianto agar memanggil Kejaksaan Agung dan meminta kasus Nadiem digelar perkaranya di istana. Dia akan membuktikan bahwa Nadiem tidak melakukan perbuatan korupsi dan bahkan disebut tak mengambil uang sepeser pun. Di sisi lain, Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi merespons pernyataan dari Hotman Paris tersebut. Hasan menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengintervensi proses hukum. Sebagai informasi, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim ditetapkan tersangka dengan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Jungto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sebelumnya, Nadiem telah 2 kali diperiksa dalam kasus tersebut, di mana ia diperiksa pertama kalinya pada Senin 23 Juni 2025. Kemudian, Nadiem kembali diperiksa pada Selasa 15 Juli 2025 selama sekitar 9 jam. Kemudian pada Kamis 4 September 2025 merupakan pemeriksaan ketiga Nadiem dan langsung dicegah ke luar negeri selama 6 bulan ke depan sejak 19 Juni 2025. Sementara itu, Kejagung sudah menetapkan 5 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pada Kemendikbudristek dalam program digitalisasi pendidikan periode tahun 2019 hingga 2022. Kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook ini diduga menyebabkan kerugian negara mencapai 1,98 triliun rupiah. Ramai diperbincangkan oleh publik terkait anggota DPR tidak dipungut pajak penghasilan atau PPh 15%. Untuk gaji dan tunjangan jabatan yang diterimanya setiap bulan karena sudah ditanggung oleh pemerintah. Kami ucapkan kepada orkestrasi Hal tersebut tertulis dalam rincian take home pay atau gaji bersih anggota DPR tahun 2024 hingga 2029 yang ditandatangani Ketua DPR Puan Maharani. Serta Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Saan Mustafa.
Dalam surat resmi tersebut dibagikan oleh Dasko setelah konferensi pers di Kompleks Parlemen Jakarta pada Jumat 5 September 2025. Berdasarkan surat tersebut, pajak penghasilan atas gaji dan tunjangan melekat angka 1 sampai 6 sebesar 15% ditanggung oleh pemerintah. Sedangkan pajak penghasilan atas tunjangan konstitusional dari angka 1 sampai 10 dipotong 15%. Ketentuan ini sesuai dengan PP nomor 80 tahun 2010 tentang tarif pemotongan dan pengenaan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan yang menjadi beban APBN atau APBD. Berikut rincian penghasilan bulanan anggota DPR RI, di mana per bulannya mendapat gaji pokok sebesar 4,2 juta rupiah. Lalu, mendapat berbagai tunjangan seperti tunjangan jabatan sebesar 9,7 juta rupiah, tunjangan beras Rp289.000. Lalu, uang sidang atau paket sebesar 2 juta rupiah dan tunjangan lainnya yang bisa mencapai 16,7 juta rupiah per bulannya. Tak berhenti di situ, anggota DPR juga mendapat tunjangan komunikasi intensif dengan masyarakat sebesar 20 juta rupiah. Tunjangan kehormatan sebesar 7,1 juta rupiah, serta peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran sebesar 4,8 juta rupiah. Jika ditotal, anggota DPR akan mendapat total penghasilan kotor mencapai 74,2 juta rupiah. Setelah dipotong PPh sebesar 8,6 juta rupiah dari tunjangan konstitusional, anggota Dewan menerima take home pay sebesar 65,5 juta rupiah per bulannya. Kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook yang menjerat mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim menjadi sorotan publik. Tak hanya menyeret sejumlah pejabat kementerian, pakar hukum pidana angkat suara terkait potensi konsekuensi hukum terhadap pihak-pihak lain yang terlibat. Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Feby Mutiara Nelson menilai bahwa bukan tidak mungkin mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi ikut dimintai pertanggungjawaban hukum bila terbukti terlibat secara aktif dalam kasus tersebut. Feby mengatakan hukum pidana berlaku pada siapa saja, tanpa terkecuali termasuk Presiden, apabila terbukti ikut melakukan perbuatan melawan hukum. Menurut dia, meskipun tanggung jawab hukum biasanya berada di level kementerian, namun tak bisa menutup kemungkinan adanya konsekuensi hukum terhadap Jokowi jika bukti keterlibatan langsung muncul dalam proses penyidikan.
Diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Agung resmi menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek. Selain Nadiem, Kejagung telah menetapkan 4 tersangka lain, yakni Juristan, mantan staf sus Mendikbudristek, Ibrahim Arif alias Ibam, eks-konsultan teknologi di Kemendikbudristek. Serta 2 pejabat kementerian, Sri Wahyuningsih, eks-direktur SD, dan Mulyasyah, eks-direktur SMP, yang bertindak sebagai kuasa pengguna anggaran. Berdasarkan hasil penyidikan, negara disebut merugi hingga 1,9 triliun rupiah akibat proyek pengadaan digitalisasi pendidikan periode 2019 hingga 2022. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Nur Cahyo Jungkung Madio menyebut pihaknya masih mendalami keuntungan yang didapatkan Nadiem dari proyek ini. Kejaksaan mengungkap Nadiem berperan penting dalam pengadaan Chromebook. Karena ia diduga memerintahkan pemilihan Chrome OS untuk mendukung program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek. Timnas Indonesia mencatat kemenangan telak 6-0 atas China Taipei pada laga pertama FIFA Matchday di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jumat 5 September 2025. Gol-gol Garuda lahir lewat Jordi Amat, gol bunuh diri Ming Siu Chow, Mark Locke, Eliano Rangers, Ramadan Sananta, dan Sandy Walsh. Meski berpesta gol, Indonesia hanya mendapat tambahan 3,25 poin ranking FIFA. Hal ini karena laga FIFA Matchday memiliki bobot nilai lebih kecil dibanding kualifikasi Piala Dunia yang bernilai 25 poin. Mengutip Football Ranking, Indonesia kini menempati peringkat 117 dunia dengan total 1.157,80 poin, naik 1 tingkat dari posisi sebelumnya di peringkat 118. Selanjutnya, skuad asuhan Patrick Kluivert akan menghadapi Lebanon pada Senin 8 September 2025 pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Jika meraih kemenangan, Indonesia berpotensi menambah 5,18 poin dan naik ke peringkat 116, menggeser Kazakhstan. Namun peluang itu masih bergantung pada hasil laga Kazakhstan kontra Belgia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa. Selain sebagai agenda untuk meningkatkan peringkat FIFA, ajang uji coba ini juga menjadi langkah persiapan Timnas Indonesia sebelum berjuang di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026.
Seperti diketahui, skuad asuhan Patrick Kluivert akan bertemu dengan dua wakil dari Timur Tengah, Arab Saudi dan Irak. Sehingga pemilihan Lebanon sebagai lawan uji coba termasuk bagian dari rencana federasi untuk mematangkan strategi. Kemeriahan festival musik Pesta Pora 2025 seketika berubah menjadi muram ketika sejumlah musisi menyatakan undur diri dari festival yang digelar di Kemayoran, Jakarta Pusat. Sejumlah musisi, mulai dari Petra Sihombing hingga Navikula, memilih mundur dari panggung setelah mengetahui keterlibatan PT Freeport Indonesia sebagai sponsor. Protes para musisi ini bermula dari aksi marching band perwakilan Freeport di hari pertama festival. Pawai itu menampilkan spanduk bertuliskan "Tembaga ikutan berpesta pora" yang sontak menuai reaksi keras dari publik dan warganet. Banyak yang menilai sponsor seperti Freeport tidak selaras dengan semangat festival musik yang seharusnya menjadi ruang aman, jujur dan bebas berekspresi. Penyelenggara akhirnya angkat suara terkait hal tersebut. Melalui akun resmi mereka, diumumkan bahwa kerjasama dengan Freeport diputus pada hari kedua festival, Sabtu 6 September 2025. Meski begitu, sebagian besar musisi belum cukup yakin untuk kembali naik panggung seperti Hindia dan Fish, misalnya. Tetap memilih mundur setelah menyatakan kekecewaan mereka secara terbuka di media sosial. Menurut mereka, keputusan itu adalah cara menjaga integritas dan komitmen pada isu-isu yang selama ini mereka suarakan. Namun tidak semua mengambil sikap yang sama. Musisi seperti Yako dan The Panturas memutuskan tetap tampil. Namun dengan catatan, mereka menyumbangkan seluruh honor dan hasil penjualan merchandise kepada Walhi sebagai bentuk solidaritas terhadap isu lingkungan dan hak asasi manusia, terutama di Papua. Menanggapi hal tersebut, pihak penyelenggara Pesta Pora Kiki Ucup memberikan pernyataan pada Sabtu 6 September 2025. Dalam pernyataannya, ia secara resmi telah memutus hubungan kerjasama dengan PT Freeport Indonesia. Penyelenggara menegaskan bahwa pada hari kedua dan ketiga pelaksanaan festival 6 dan 7 September, acara tidak lagi memiliki keterikatan atau afiliasi dengan perusahaan tambang tersebut. Saya sekali lagi mewakili Pesta Pora meminta maaf atas kelalaian kami dalam menempuh langkah untuk bekerja sama dengan PT Freeport Indonesia. Kami menyadari betul kelalaian kami untuk bekerja sama dengan PT Freeport Indonesia. Dan berdasarkan rilis statement semalam, kami sudah memutus kontrak kerjasama kami dengan PT Freeport Indonesia. Dan kami memastikan tidak ada sepeser pun aliran dana yang kami terima dari PT Freeport Indonesia. Dan kami juga memastikan bahwa tidak akan adanya presence PT Freeport Indonesia di pelaksanaan Pesta Pora 2025 ini. Di tengah memanasnya situasi unjuk rasa dan banyaknya tuntutan masyarakat kepada pemerintah,
perwakilan organisasi mahasiswa Universitas Trisakti menyatakan sikap tegas mereka. Langkah ini diambil sebagai bentuk perjuangan untuk menegakkan cita-cita demokrasi yang dinilai belum sepenuhnya terwujud. Berlokasi di bawah Tugu 12 Mei 1998, puluhan mahasiswa Trisakti menyampaikan 9 tuntutan secara lantang kepada pemerintah. Di antaranya, pembentukan tim investigasi independen terkait dugaan makar, penghapusan seluruh bentuk tunjangan anggota DPR, revisi Undang-Undang Agraria, perbaikan kebijakan fiskal, penegakan supremasi sipil, hingga pengesahan RUU perampasan aset. Kami adalah generasi penerus reformasi, melihat dan menilai dan juga menganalisis kondisi hari ini bahwa adanya ketidakjanggalan dan juga mungkin banyaknya keakumulasi kemarahan publik terhadap lembaga-lembaga negara terkhusus kepada DPR gitu Mas. Dan ini adalah salah satu bentuk sikap kami dan menegaskan kepada seluruh jajaran pemerintahan publik hari ini bahwa tuntutan masyarakat publik harus diakomodir. Tidak akan pernah ada terjadi tragedi-tragedi yang berulang apabila pemerintahan diisi dengan aspirasi dan dilaksanakan dengan salah satu prinsip student atau mungkin salah satu prinsip bernegara yang baik. Mungkin itu sih Mas. Faiz Nabawi menyatakan bahwa tuntutan masyarakat seharusnya diakomodasi. Dan menurutnya, kejadian seperti ini tidak akan terjadi jika pemerintah mampu merespon aspirasi yang ada. Di tengah jatuhnya korban dalam aksi demonstrasi yang berlangsung sejak 25 hingga 31 Agustus lalu, mahasiswa Trisakti tak hanya menyampaikan bela sungkawa, namun juga menilai peristiwa itu seharusnya dapat dicegah sejak awal. Gugurnya sejumlah warga sipil dalam aksi tersebut kembali membuka luka lama bagi mahasiswa Trisakti. Selaras dengan hal itu, mereka juga meminta Presiden Prabowo untuk mengangkat 4 mahasiswa Trisakti yang gugur pada 12 Mei 1998 sebagai pahlawan nasional. Jadi di sini bukan hanya dari DPR, namun Presiden pun harus bisa lebih memahami bagaimana undang-undang dan bagaimana kebijakan-kebijakan jangan sampai melukai ataupun mencederai hati masyarakat. Dan kita lihat juga dari peraturan-peraturan yang dari skala terendah seperti dari DPRD itu pun sudah banyak melukai, banyak menyakiti hati masyarakat, hati rakyat Indonesia. Yang kita lihat juga dari beberapa daerah seperti yang kita ketahui sampai yang ada kerusuhan atau sebagai demonstrasi yang sangat melebar seperti dari Pati, di Bone, bahkan dari beberapa kabupaten yang lainnya. Di situ memang NJOP itu diatur oleh bupati. Tapi di sini dari gubernur ataupun pemerintah pusat itu ada hak untuk menegur. Jangan sampai dinaikkan untuk PPBP 2 yang dimana pajak-pajak ini tidak melihat penghasilan dari setiap masyarakat dan UMR yang didapat dari setiap daerah ini belum bisa memenuhi, belum bisa sebagai masyarakat itu kebutuhannya terpenuhi. Dan di sini dari kita semua menuntut semua tuntutan yang dari kita, terutama perampasan aset itu segera disahkan, KUHP itu segera disahkan, yang dimana ketika dari 2 tuntutan terbesar dari kita ini semua disahkan, para koruptor dan semua representasi dari kita sebagai masyarakat itu bisa dalam menyatakan keadilan, kesejahteraan terasakan seluruh rakyat Indonesia. Perwakilan BEM Universitas Trisakti juga mengecam keras segala bentuk provokasi, kerusuhan hingga tindakan destruktif yang terjadi dalam aksi demonstrasi Agustus lalu. Hingga hari ini, tercatat 16 mahasiswa Trisakti telah ditetapkan sebagai tersangka dalam aksi demonstrasi tersebut. Para mahasiswa berharap status hukum tersebut dapat segera dicabut oleh pihak yang berwenang. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Sore akhir pekan berikutnya setiap pukul 7 malam hanya di kanal YouTube TV One Newscom.